Media masa sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia rasanya sudah semakin hilang perannya. Kalau kalian sadari, berita yang tersebar di mesin pencari sekarang itu makin gak berbobot. Isinya cuma sensasi, hal-hal viral di media sosial, atau malah iklan terselubung. Tapi sebelum kita ngejudge medianya, coba kita lihat lebih dalam. Karena ternyata industri media saat ini sedang di ujung tanduk dan menghadapi banyak masalah serius. Masalah serius ini juga nggak cuma dihadapin sama media-media di Indonesia, tapi juga secara global. Mari kita mulai dengan angka. Dalam setahun terakhir, ada lebih dari 800 pekerja pers di Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Sementara di tingkat global, sama parahnya. Di Amerika Serikat misalnya, di awal tahun 2024 ini, kita lihat The Los Angeles Times merumahkan lebih dari 20% karyawannya. Time, Business Insider, dan outlet besar lainnya juga nggak ketinggalan bikin PHK massal. Angkanya juga bisa sampai ribuan. Dan ini semua bisa terjadi di tengah tahun politik yang biasanya justru jadi waktu panennya untuk media. Nah, terus kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah ada di cara kita semua mengonsumsi informasi. Orang-orang zaman sekarang lebih memilih baca berita gratis di media sosial daripada bayar langganan koran atau bahkan langganan di portal berita online. Wajar sih. Ya sekarang ini siapa sih yang gak suka yang gratisan? Tapi ya konsekuensinya iklan pun beralih ke platform kayak Facebook, TikTok, Instagram, Google, atau bahkan influencer. Sementara media konvensional nggak kebagian atau bahkan kebagiannya sedikit banget. Belum lagi kebiasaan konsumen yang berubah drastis. Generasi zaman sekarang, Gen Z maupun Gen Alpha, lebih suka TikTok atau Netflix daripada nonton berita di TV. Ya buat iklan, ini adalah tambang emas yang sangat berharga. Karena mereka bisa menarget dengan presisi yang sangat tinggi. Tapi buat media berita, ini adalah mimpi buruk yang sebenarnya. Menurut riset dari Columbia University di tahun 2023, diperkirakan bahwa Google dan Meta itu sebenarnya punya utang sekitar 14 miliar dolar per tahun ke media berita. Gak cuma di luar negeri, tapi juga di Indonesia juga. Hal ini karena traffic yang mereka dapat itu ya dari konten media juga. Tapi ya mereka nggak mau bayar, malah berusaha ngeblok semua aturan yang bisa bikin mereka harus berbagi pendapatan. Sekarang malah media online sulit banget untuk berbagi link di Facebook, dianggapnya itu adalah spam. Akhirnya mereka sulit untuk mendapatkan traffic karena ya orang-orang lebih senang berselancar di media sosial. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak media yang akhirnya menurunkan kualitas. Mereka terpaksa ngasih berita yang cuma pengen kalian klik aja. Apa yang trending, itu yang diangkat. Apa yang viral, itu yang diberitakan. Hasilnya ya dangkal dan kehilangan esensi kritisnya. Media tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi masyarakat tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Itu adalah sesuatu ironi yang sekarang kita hadapi. Ini juga masalah untuk demokrasi kita. Kalau gak ada media yang kritis, siapa yang bakal ngawasin pejabat dan calon pemimpin saat ini? Apalagi sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya menuju Pilkada 2024. Tanpa jurnalisme yang investigatif dan independen, pemilu cuma jadi ajang rebutan perhatian dengan propaganda yang gak jelas. Ini berbahaya banget, terutama di tengah ancaman disinformasi yang makin menggila. Di mana-mana informasi gampang banget munculnya. Tapi kita gak pernah tahu kebenarannya sebenarnya seperti apa. Ya akhirnya media juga yang harus mengonfirmasi. Margaret Sullivan, seorang kolumnis media, pernah bilang, kehilangan jurnalis tuh nggak cuma nyakitin industri, tapi juga masyarakatnya itu sendiri. Democracy need informed electorate. Itu yang dia bilang. Tapi juga media terus-menerus dirampas sumber dayanya gitu kan. Sumber daya media itu terus dirampas.
Bahkan narasumber-narasumber penting ternyata lebih senang diwawancara oleh influencer atau YouTuber daripada ke media. Gimana kita bisa dapat informasi yang benar-benar berguna kalau gitu? Sebenarnya ada secerca harapan sih. Di beberapa tempat, ya di Amerika contohnya kayak The Boston Globe atau Minneapolis Star Tribune, mereka berhasil bangkit dengan model bisnis lokal yang inovatif. Tapi itu masih pengecualian sih. Dan gak semua komunitas bisa seberuntung itu. Gak semua media bisa mendapatkan inovasi-inovasi yang ternyata berhasil di masyarakat. Daerah pedesaan atau komunitas urban itu malah semakin terabaikan sekarang. Di Indonesia, kita juga bisa mulai ngelihat dampak positif dari regulasi kayak Perpres Publisher Rights. Ini salah satu langkah pemerintah buat bantu media lokal dapat bagian iklan digital yang adil gitu, yang cukup. Tapi apakah itu cukup? Ya, belum tentu. Dan pastinya jauh dari cukup. Karena masalahnya ini udah mengakar, nggak cuma di industri, tapi juga di masyarakatnya sendiri sebagai konsumen berita. Jadi siapa yang salah? Media, konsumen, atau platform digital? Jawabannya nggak bisa sesederhana itu. Tapi ada satu hal yang pasti, kalau kita pengen media yang kritis dan bermutu, kita juga harus mau jadi audiens yang kritis dan suportif. Jangan cuma berharap media memegang teguh idealismenya, tapi kalau kita sendiri pilih berita gratisan atau malah konten clickbait. Jadi jangan harap ada media yang kritis kalau kita terus-menerus abai sama peran kita sendiri. Kalau jurnalis aja harus ngejar AdSense dan trending di TikTok buat hidup, ya apa bedanya dengan content creator? Think about it. Karena kalau jurnalisme mati, yang kalah bukan cuma media, tapi kita semua. Jadi cheers buat media yang masih berjuang sampai sekarang. Dan buat kita semua, yuk bisa lebih peduli lagi. Karena masa depan informasi itu ada di tangan kita juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.